Bab 564, permintaan terakhir orang tua. Sudah tidak ada urusanmu lagi di sini. Balik ke ibu kota kekaisaran malam ini juga. Ujar Yipno tenang dan ekspresi dingin. Darius mengepalkan tinjunya dan wajahnya langsung suram. Dia bangkit dari kursi dan sedikit membungkuk kepada Yipno sebelum meninggalkan halaman itu. Setelah Darius masuk ke mobil, dia berteriak kencang dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor dari ibu kota kekaisaran. Master, tolong bantu aku bunuh seseorang. Setelah Darius pergi, suasana di halaman jadi lebih meredah. Agam melihat lencana dan sertifikat yang diletakkan di meja, lalu terdiam selama beberapa detik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku menolak." "Apa?" Mata semua orang membelalak. Wakil Komandan 9 Alam Surgawi, berapa banyak orang yang mendambakan jabatan ini. Namun, Agam malah menolaknya. Halim menginjak kakinya di bawah meja dengan panik dan berkata, "Kamu minum kebanyakan, ya? Kenapa kamu menolak kesempatan sebagus ini? Aku cuma orang biasa, tidak mau ikut campur dengan urusan berbagai pihak. Aku juga tidak mau mengambil posisi apapun." Agam perlahan memindai semua orang yang hadir. Ekspresi semua pemimpin dan instruktur palagan langsung berubah secara serempak. Agam mengatakannya secara tidak langsung. Dia tidak percaya dengan semua orang yang ada di sana dan juga tidak percaya dengan 9 alam surgawi. Yang ingin dia lakukan bukanlah tugas sebagai kepala instruktur ataupun wakil komandan, melainkan menjadi pedang keadilan yang bergantung di atas kepala para pemimpin kuat dan berkuasa ini. Agam melihatnya situasinya dengan sangat jelas. Di mana ada orang, pasti ada masalah. Dari insiden Darius, dapat disimpulkan bahwa selalu ada orang brengsek di lingkungan manapun. Orang seperti Darius tidak peduli yang dilakukan itu baik atau jahat. Organisasi seperti ini telah diwariskan selama beberapa ribu tahun. Mereka memiliki kekuatan dan hak yang cukup besar untuk menginjak segala hal di dunia, termasuk aturan. Jadi, Agam tidak mau bergabung dengan pasukan manapun. Kalau bergabung dengan kekuatan, walaupun dia bisa menikmati berbagai keuntungan, dia tetap akan dikendalikan oleh orang yang berkuasa. Ketika seorang hakim dibatasi oleh aturan tertentu, tentu hasilnya tidak akan benar-benar adil. Dia bergabung dengan 9 alam surgawi hanya karena dia adalah keturunan orang Indonesia. Tidak perlu baginya untuk menerima jabatan palsu, walaupun itu akan memberinya keuntungan yang tak ada habisnya. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak perlu takut. Halaman itu menjadi sangat sunyi. Dari jauh, terdengar suara ombak laut pahlawan yang berguling di pantai. Bagaikan gema dari suara para rekan mereka yang telah meninggal dunia. Saat itu, semua orang merasa merinding. Walaupun mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun, Agam menolak menerima penghargaan dan tidak akan pernah bisa menjadi satu bagian dari mereka. Keberadaan Agam akan selalu menjadi dewa di atas kepala mereka yang akan memberikan hukuman ilahi setiap saat. Prok! Prok! Yipno bertepuk tangan. Dia menatap Agam dengan penuh kekaguman sambil berkata, "Kamu masih bisa menjaga pikiranmu untuk berpikir dengan jernih di depan kekuatan seperti ini, pandanganku memang tidak salah." Dia menyimpan lencana di meja dan menyodorkan buku merah tersebut ke hadapan Agam. "Kamu mungkin tidak mau menerima gelar Letnan Jenderal, tetapi anggap saja posisi Wakil Komandan Palagan Umum 9 Alam Surgawi sebagai jabatan kosong, sama dengan waktu kamu menerima jabatan Kepala Instruktur Wilayah Timur." Agam selesai merokok dengan hening. Di halaman yang redup itu, rokok di tangannya seperti bintang di langit yang dalam, begitu memesona dan menarik. "Oke," kata Agam dengan tenang, semua orang langsung mengembuskan napas lega. Mereka saling memandang dan perasaan mereka menjadi agak rumit. Merasa khawatir bahwa seseorang tidak akan menerima posisi wakil komandan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Tapi, ada sesuatu yang mau aku pahami." Agam memutar puntung rokok dan mengamati sekeliling. Yipno melambaikan tangannya, semua orang pun pergi meninggalkan mereka, menyisakan dirinya dan Sudin. "Kamu mau bertanya tentang orang tuamu, kan?" "Benar," kata Agam dengan ekspresi dingin. "Siapa yang membunuh orang tuaku?" "Orang tuamu tidak dibunuh oleh siapapun. Mereka bunuh diri." Suhu di sekitar langsung turun drastis. Aura yang menakutkan menyelimuti seluruh halaman dalam sekejap. Ekspresi Yipno dan Sudin langsung berubah secara serempak. Mereka berdua adalah ahli seni bela diri kuno di tahap kekuatan besar alam langit. Menghadapi tekanan yang menakutkan ini, mereka malah merasa tidak nyaman. Benar-benar sulit dipercaya. "Orang tuamu adalah orang yang menggenggam warisan kultivasi. Keberadaan warisan kultivasi akan menghancurkan keseimbangan kekuatan mutlak. Beberapa kekuatan meminta orang tuamu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban. Untuk melindungi kamu dan kakakmu, mereka berdua mencapai kesepakatan dengan berbagai kekuasaan dan memilih untuk bunuh diri dan membawa rahasia warisan kultivasi ke dalam kubur." Sudin berkata dengan tenang, dia bisa melihat tangannya yang memegang cangkir sedikit gemetar. "Beri aku bukti yang bisa meyakinkanku."
Agam berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia menahan diri untuk tetap tenang, napasnya tidak beraturan dan benaknya agak terguncang. Gak ada. Kami baru mengetahui hal ini 3 tahun setelah orang tuamu meninggal. Sudin menarik napas dalam-dalam dan memaksakan sebuah senyuman. Omong-omong, kamu sangat mirip dengan orang tuamu. Orang tuamu percaya bahwa terlepas dari apa itu baik atau jahat, semua kultivasi akan sangat menghabiskan sumber daya dunia ini. Makin kuat orangnya, maka akan makin besar keserakahan dan banyak sumber daya yang akan dikonsumsi. Semua itu pasti akan mengarah pada penjarahan sumber daya dan kehancuran yang tak ada habisnya. Orang tuamu adalah murid terbaik. Walaupun mereka hanya orang biasa, mereka tetap melakukan apa yang menurut mereka benar dengan cara mereka sendiri. Ada satu hal yang mereka fahami dengan sangat baik. Kalau warisan kultivasi jatuh ke tangan para penguasa, maka dunia akan benar-benar terdistorsi. Hubungan manusia dan keadilan moral tidak akan ada lagi. Mereka memperjelas kehendak mereka melalui kematian, menghapus kemungkinan penurunan warisan kultivasi. Hal ini sangat merugikan kepentingan para penguasa di dunia, tetapi mereka berhasil melindungi kesejahteraan miliaran orang awam. Semoga tidak ada lagi ketidaksetaraan di dunia. Semoga semua makhluk hidup terlepas dari kekuatan untuk mengendalikan. Semoga tidak ada lagi kezaliman di dunia ini. Ini adalah prinsip yang dikejar orang tuamu. Itu adalah permintaan terakhir orang tuamu. Itu juga merupakan penyebab sebenarnya dari kematian mereka. Apa kamu mengerti? Pasang surut laut pahlawan mengalir ke pergelangan kaki Agam. Ombak yang memberikan segalanya dan mengambil kembali semuanya bersama mereka. Agam sudah mengerti bahwa bukan klan Tama ataupun keluarga Haryanti yang telah membunuh orang tuanya, melainkan keserakahan manusia. Semua pihak berkuasa yang memaksa orang tuanya untuk mati adalah pelakunya. Di antara para penguasa ini, klan Tama dan keluarga Haryanti adalah yang paling bertanggung jawab. Selain itu, ada juga beberapa keluarga dan klan tersembunyi lainnya. Dia harus menemukan penguasa utamanya, supaya mereka memahami apa dampak dari sebab dan akibat. Agam mengangkat kedua tangannya, langit berbintang terbagi-bagi menjadi beberapa dunia kecil dengan 10 jarinya. Cahaya putih dipancarkan dari tangan kiri dan cahaya hitam dipancarkan dari tangan kanannya. Hakimilah semua kejahatan dan ketidakadilan di dunia ini. Dengan caraku sendiri, aku akan menjadi raja penguasa neraka sejati. Di kejauhan, Ibnu melihat adegan tersebut dan berbalik untuk melihat Sudin yang di sebelahnya. Kalau menceritakan semua ini, kamu mungkin akan menyakitinya. Mungkin. Sudin menarik napas dalam-dalam, angin laut bercampur dengan kelembapan asin yang mengalir ke dadanya. Angin dingin tersebut dihangatkan oleh aliran darahnya yang hangat, mengalir ke jantungnya yang tenang. Setelah terdiam agak lama, Sudin kembali berkata, dengan kemajuan generasi dan perkembangan teknologi yang pesat, semua orang hanya terobsesi dengan keinginan mereka. Mereka mengejar ketenaran dan kekayaan. Ketertiban utama di dunia ini sudah kacau. Saat ini, kita semua memerlukan seseorang untuk memperbaiki semua ini, yaitu Agam. Raihan dan istrinya membawa warisan kultivasi ke kubur karena mereka tidak ingin anak mereka terlibat. Tapi, kamu malah membimbingnya ke jalan ini. Apa kamu tidak takut mereka akan membencimu? Terutama Dinda. Haha, itu bukan sesuatu yang aku pertimbangkan selama aku masih hidup. Singkatnya, keberadaan anak ini pasti akan membuat orang-orang yang sudah mewarisi klan besar selama ribuan tahun ketakutan, bahkan kamu juga, ya kan? Sudin meringkuk kepalanya dan menatapi Ibnu yang merenung sambil tertawa. Dunia ini sudah sakit. Mungkin kalian benar. Baiklah, jangan menghela napas terus. Dunia ini milik anak muda. Kita berdua harus beristirahat dengan baik dan melihat mereka menjalankan rencana besar mereka. Sudin tersenyum dan berbalik. Ayo pergi. Si tua itu juga sudah ada di sini dari tadi. Setidaknya kita harus menjamunya. Si tua itu? Omong-omong, dia juga sudah jadi penyelamat bocah ini. Gumam Ibnu dalam hati, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Angin dan ombak laut menerpa, keduanya berguling dan menghilang di bawah langit malam. Di bawah malam yang sunyi, ada arus bawah yang tersembunyi. Bab 565, Keteguhan Citra. Di kuil Muara Atma, serangga di hutan gunung berbunyi, terlepas dari kebisingan kota, dan aroma dupa di siang hari. Kuil Muara Atma melepaskan diri dari dunia sekuler, membentuk kontras yang sama sekali berbeda dari cahaya terang di kota-kota yang gemerlap, seolah-olah ada dua dunia yang berbeda. Citra mengenakan terusan putih bercorak bunga dengan jaket rajutan berwarna dari Milen. Angin malam dengan lembut meniup rambutnya yang halus. Telapak tangannya tertutup, dia berlutut dengan taat di aula utama. Matanya yang indah tertutup rapat dan wajah cantiknya tampak sangat tenang. Kenapa wanita ini belum turun gunung? Seorang biksu bela diri bernama Virya bertanya kepada biksu kecil di sebelahnya. Dia sudah berlutut selama 12 jam. Jelas biksu kecil itu sambil menggelengkan kepalanya. Virya menghela napas ringan dan memerintahkan. Siapkan sepoci teh dan sepiring kuernya. Kalau tidak makan atau minum begitu lama, siapapun pasti tidak akan tahan. Baik. Biksu kecil itu berbalik untuk pergi.
Virya berjalan mendekat dan menyatukan kedua tangannya. Permisi, kuil Muara Atma akan segera ditutup. Silakan kembali lagi besok. Bulu mata Citra bergetar. Dia perlahan membuka matanya yang indah. Kedua mata berair sepertinya menyimpan bintang-bintang, dia tampak menawan dan penuh kasih. Tuan, maaf sudah merepotkanmu, tapi aku belum bisa pergi. Kenapa? Ada yang membawaku ke sini untuk bertemu seseorang. Siapa namanya? Mungkin aku bisa membawamu untuk bertemu dengannya. Siapa namanya? Citra bergumam sendiri, seperti mencoba mengingat sesuatu. Salam sejahtera, kamu sudah menunggu begitu lama. Sebuah suara entah datang dari mana, menyapa dengan lembut dan suaranya bergema dalam waktu yang lama. Guru, apa kamu orang yang harus aku temui? Citra melihat sekeliling dengan tatapan kosong dan bertanya. Virya, bawa dia ke belakang gunung. Suara itu tidak menjawab pertanyaan Citra, tetapi langsung berkata pada Virya. Virya menahan keterkejutannya dan menggabungkan telapak tangannya sambil menjawab. Baik, ketua biksu. Citra ingin bangun, tetapi dia sudah berlutut terlalu lama. Begitu dia bangun, dia hampir jatuh. Namun, ada sebuah cahaya kebajikan yang entah datang dari mana, menghangatkan tubuhnya yang dingin dan memulihkan kembali kekuatannya dalam sekejap. Mereka meninggalkan aula utama dan melangkah ke jalan setapak. Pemandangan di sekitarnya terus berubah, seperti berada di dalam mimpi. Akhirnya mereka sampai ke belakang gunung dan di hadapan mereka ada sebuah batu setinggi 1,5 meter. Air murni selatan. Citra melihat tulisan di batu tersebut dan tanpa sadar bergumam. Sepertinya kamu ditakdirkan bersama dengannya. Seorang biksu tua berpakaian lusuh muncul begitu saja. Biksu itu adalah kepala biksu dari kuil Muara Atma, yaitu Biksu Ananda. Virya sudah pergi dari sana. Anda siapa? Aku adalah ketua biksu kuil Muara Atma, orang yang ingin kamu temui. Orang yang ingin saya temui? Citra menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya tidak tahu kenapa saya datang ke sini, juga tidak tahu mengapa mau bertemu dengan Anda. Bisa tolong jelaskan? Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada sebab dan akibatnya. Anda pasti sudah dibimbing oleh sebab dan akibat untuk datang kemari. Beginilah nasibmu. Bayangan seorang pria muncul di benak Citra dan dia langsung bertanya dengan ragu-ragu. Apa itu, dia? Tepat sekali. Meskipun Citra tidak menyebut namanya, Biksu Ananda sepertinya sudah tahu. Dia tersenyum dan mengangguk. Sebab akibat manusia semuanya ditentukan oleh takdir, tetapi kamu berbeda. Kamu memiliki keterikatan dengannya, hal ini menyebabkan kamu menyimpang dari takdirmu. Oleh karena itu, sebab dan akibatnya bukan milik takdir, bukan lagi milikmu, tetapi miliknya. Kamu datang ke sini untuknya. Karena dia juga sudah datang ke sini dan bertemu denganku. Biksu Ananda menatap Citra, lalu memberi jalan. Dia sudah meletakkan tangannya di batu ini. Kalau sebab dan akibatnya penuh, maka sebuah mata air akan muncul. Baik. Citra melangkah maju dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas batu tablet yang dingin itu. Dalam sekejap, matanya berubah menjadi lautan kekacauan. Adegan yang tak terhitung jumlahnya antara dia dan Agam melintas di depan matanya. Semuanya tampak sangat nyata, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Berbagai emosi tumbuh dan meruak di hatinya, dia melihat adegan di mana dirinya mulai merindukan Agam di tengah malam. Sebuah benang yang tidak menentu muncul di antara mereka berdua yang pada akhirnya akan terhubung satu sama lain. Swoosh! Suara air mengalir masuk ke telinganya. Dia tanpa sadar membuka matanya dan melihat air menyembur keluar dari mata air yang awalnya kering dan mengisi genangan air dengan cepat. Benar saja. Biksu Ananda menghela napas ringan, melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya ampun, kenapa Anda membuat lelucon seperti itu? Citra perlahan menarik tangannya dan berkata dengan lembut. Guru, aku rasa aku akan pergi sekarang. Dia tidak dibatasi oleh sebab dan akibat, tetapi sebab dan akibat kamu sepenuhnya terlibat dengannya. Kamu harus menjauh darinya. Aku berharap kamu akan mempertimbangkan pro dan kontranya sebelum membuat keputusan. Biksu Ananda buru-buru menasihati. Menimbang pro dan kontra? Anda salah. Citra mendongakkan kepala, matanya yang indah berkilau dengan air mata. Anda pasti tahu bahwa dia bukan pilihan saya setelah menimbang pro dan kontra. Dia adalah milik saya, walaupun tahu tidak boleh, tetap akan saya perjuangkan. Citra berusaha menahan air matanya dan mengungkapkan senyum tegas. Ketika dia berbalik untuk pergi, air matanya melesat di sudut matanya. Walaupun sudah tahu bahwa tidak boleh melakukannya, tetap diperjuangkan. Apa ini bencana terkutuk di antara mereka? Biksu Ananda bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh air mata. Kenangan masa lalu melonjak seperti bayangan menakutkan, hatinya mulai terguncang. Tanah bergetar, terdengar suara doa di sekelilingnya.
Biksu Ananda segera menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama doa dengan suara pelan, kembali menahan emosi di hatinya yang telah lama dia simpan. Semuanya kembali tenang. Agam beristirahat di arena tempur selama 1 malam. Keesokan harinya, dia memberikan sekotak rokok Dewa Perang kepada setiap rekannya dari wilayah timur dan pergi. Yesi naik kereta bersama Agam. Begitu tiba di stasiun Kotalingga, Yesi pun pindah kereta dan pergi. Sebelum berpisah, dia memberi Agam nomor ponselnya dan memberitahunya bahwa nomor ponsel tersebut tidak akan pernah dinonaktifkan. Kalau ada yang dibutuhkan Agam, selama Yesi bisa melakukannya, dia akan bergegas ke sisi Agam dan melepaskan semua kegiatannya. Agam tidak bisa menolak kasih sayang Yesi, tetapi juga tidak bisa menerimanya. Yesi baru saja menghilang dari pandangan ketika sebuah kereta melaju dengan kencang. Dia melihat bagian belakang kereta dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia seharusnya sudah meninggalkan Kotalingga, kan? Setelah sekian lama, kerumunan di stasiun makin sedikit. Ketika staf stasiun mengusir Agam, dia seperti terbangun dari mimpi dan mengeluarkan sebatang rokok Dewa Perang. Aroma asap tebal mengenai rongga hidungnya, tatapannya menjadi lebih teguh. Sudah cukup lama aku berada di Kotalingga, waktunya untuk menyelesaikan semuanya dengan keluarga Viander. Agam menghubungi Kevin dan menyuruh mereka bertindak. Provinsi S, yang baru saja tenang selama sehari, berubah menjadi medan perang lagi dengan kembalinya Agam. Organisasi dan keluarga kecil ketakutan, sementara kekuatan menengah sibuk mencari pertahanan diri. Semua bilah dan ujung tombak diarahkan ke keluarga Viander. Dihitung-hitung, 3 hari telah berlalu sejak perjalanannya ke kuil Muara Atma. Dia hendak pergi ke sana lagi, tetapi ada sebuah panggilan telepon aneh. Ini aku, Naga Emas. Ada apa? Keluarga Viander sudah memutuskan untuk menyerangmu. Mereka mengorganisir pasukan teratas keluarga Viander dan juga membawa alat sihir Aiden. Mereka pasti mau menghabisimu di Kotalingga. Lalu? Agam berkata dengan samar. Aku tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi kali ini Theo akan bertindak juga, serta beberapa tetua dari pihak Jens. Kekuatan gabungan mereka dapat menyamai alam langit tingkat 1 menengah, apalagi ditambah dengan alat sihir Aiden. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan bisa melawan mereka. Naga Emas menghela napas dan berkata, Aku akan menahan mereka sebentar, kamu cepat pergi. Agam terdiam beberapa saat dan bertanya, Kamu membantuku? Aku tidak membantumu. Kamu membunuh 2 saudara dekatku. Aku mau kamu mati lebih dari siapapun. Naga Emas berkata jujur dan berhenti sebentar. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Tapi aku juga mau kamu tetap hidup. Adik kelima adalah orang yang paling penting bagi 7 naga. Dia dan keluarganya membutuhkan perlindunganmu. Ternyata begitu ya, Naga Emas. Kepala keluarga memintaku untuk memantaumu. Kamu memang telah memberontak. Tiba-tiba, terdengar suara orang lelaki tua di telepon yang mencibir. Duar! Ponselnya jatuh ke lantai dan terdengar suara teriak Naga Emas. Sepertinya dia sangat kesakitan. Saatnya diambil kembali apa yang telah keluarga Viander berikan padamu. Orang tua itu tertawa aneh, tawanya makin menjadi-jadi. Naga Emas! Ekspresi Agam agak berubah. Geraman serak Naga Emas terdengar di telepon. Bodoh, cepat pergi! Memangnya dia bisa pergi? Jens mengangkat teleponnya dan berkata dengan senyum muram. Agam, kamu telah merusak fondasi keluarga Viander. Kali ini akan menjadi giliranmu. Setelah itu, panggilan telepon langsung diakhiri. Agam segera menghubungi Halim dan memintanya untuk mencari tahu lokasi panggilan telepon barusan, kemudian dia bergegas ke tujuannya. Keluarga Viander, kalian telah memajukan tanggal kehancuran kalian sendiri. Benak Agam. Bab 566, Pengejaran keluarga Viander. Jarak antara Kotalingga dan wilayah keluarga Viander masih agak jauh. Agam meningkatkan kecepatannya secara ekstrem, seperti meteor yang melesat di langit. Dalam sekejap mata, dia muncul dalam jarak 100 meter jauhnya. Beberapa orang di dalam kereta cepat menyadarinya, tetapi mereka hanya melihat sekilas bayangan. Ketika mereka menggosok mata, mereka hanya melihat sekilas cahaya yang kemudian menghilang di langit. Wow, Weibo? Angin yang tertiup seperti bersiul di telinganya. Sepasang mata gelap Agam menjadi makin ganas. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang 7 naga keluarga Viander, Naga Emas melaporkan berita ini kepadanya saat dia berada di ambang kematian. Tidak peduli apa niat awalnya, dia harus membalas kebaikan ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Naga Emas, Naga Merah juga pasti berada dalam bahaya. Dia berjanji untuk melindungi Naga Merah dan keluarganya, dia tidak boleh mengingkari janjinya. Gunung besar tempat keluarga Viander berada sudah terlihat. Jarak ke wilayah keluarga Viander sudah tidak jauh. Tiba-tiba, mata Agam sedikit menyipit. Cahaya sedingin es melintas dengan kecepatan tinggi.
3 aura kuat lari ke arahnya dari dalam wilayah keluarga Viander. Yang melarikan diri paling depan, jika dilihat dari auranya, itu adalah naga hitam. Di antara 7 naga keluarga Viander, selain naga emas, naga hitam adalah yang terkuat. Masuk akal jika kekuatan elemen kegelapannya yang aneh memungkinkannya untuk melarikan diri dari keluarga Viander. Kedua bajingan ini, kalau bukan karena luka sebelumnya yang belum sembuh, aku akan merobek dagingmu dan memberikannya kepada anjing. Kekuatan naga hitam digunakan secara ekstrem, dan setiap kali jari kakinya menyentuh tanah, sosoknya berubah menjadi garis hitam yang tak terlihat dan menembak pada jarak tertentu. Namun, napasnya tidak stabil dan dia terluka parah. Setiap kali dia berlari, dia akan berhenti sejenak dan orang-orang di belakang mengejarnya dengan lebih kencang. Dibandingkan dengan naga hitam, 2 orang di belakang juga tidak baik-baik saja. Mereka adalah anggota keluarga Viander yang berpangkat tinggi, dan kekuatan mereka berada di alam bumi tingkat 9. Mereka juga terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan naga hitam. Belum bisa dipastikan siapa yang akan menang saat kedua belah pihak bertarung, kecuali jika mereka memiliki teknik rahasia keluarga Viander untuk mengendalikan 7 naga. Awalnya, naga hitam hampir dikalahkan oleh mereka. Namun, dengan elemen kegelapannya yang unik dan teknik gerakan yang aneh, naga hitam ternyata dapat lolos dari tangan mereka. Dalam pengejaran ini, mereka tidak bisa menahan kepanikannya. Jika mereka tidak bisa menangkap naga hitam kembali, mereka pasti akan dihukum. Sial! Mengapa belut hitam ini sangat sulit ditangkap? Setelah mengejar sejauh 5.000 meter, masih mustahil untuk dikejar. Seorang pria paruh baya tampak murung dan menatap lekat-lekat bayangan gelap di depannya. Tidak peduli teknik rahasia apa yang mereka gunakan, bahkan separuh kecepatannya saja sulit dikejar. Elemen kegelapan selalu mendominasi. Kalau bukan karena bakat naga hitam tidak sebagus naga emas, maka 7 naga berbeda lagi. Kurangi keluhanmu. Menangkap naga hitam adalah pencapaian besar. Mungkin kita bisa berkesempatan untuk memasuki pavilion Yuana. Ucap pria yang satunya sambil menyeringai. Mendengar ini, pria paruh baya itu tampak bersemangat dan berkata sambil menyeringai. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkannya lolos. Begitu mereka selesai berbicara, aura mereka melonjak. Cahaya ungu dan hijau keluar dari tubuh mereka, dan kecepatan mereka segera meningkat. Naga hitam yang kelelahan merasakan aura yang tidak asing di belakangnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia membalikkan kepalanya dan kembali melihat cahaya ungu dan hijau pada kedua orang itu, pupil matanya bergetar. Naga ungu dan naga hijau? Pada saat dia kehilangan fokus, auranya menjadi kacau, tubuhnya yang terluka parah menjadi kewalahan. Energi spiritual di tubuhnya terputus, dan tubuhnya membeku, jadi dia harus berhenti. Naga hitam, mengapa kamu tidak berlari? Saat naga hitam berhenti, mereka berdua menyerbu dan menghalangi jalan naga hitam. Naga hitam menatap lekat-lekat aura yang ada pada tubuh mereka berdua dan berkata dengan wajah suram. Katakan padaku, mengapa kalian punya aura naga ungu dan naga hijau? Naga ungu dan naga hijau sudah mati. Kekuatan yang keluarga Viander berikan kepada mereka harus diambil kembali. Pria paruh baya itu mencibir. Apa aku perlu diingatkan kalian? Maksudku, mengapa kalian bisa menggunakan kekuatan mereka? Naga hitam itu meraung. Naga hitam? Kalian tidak berpikir bahwa 7 naga sangat istimewa di keluarga Viander, kan? Kehormatan dan sumber daya yang dinikmati 7 naga di keluarga Viander bukan untuk kalian bertujuh, tetapi untuk kekuatan yang ada dalam tubuh kalian bertujuh. Terus terang saja, 7 naga keluarga Viander tidak pernah merujuk pada kalian bertujuh, tetapi itu hanyalah identitas dan pion yang dikendalikan oleh keluarga Viander. Selain itu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Kalau Agam tidak ada, kalian hanya bisa hidup selama 10 tahun lagi. Apa? Naga hitam itu tampak tercengang. Setiap anggota 7 naga keluarga Viander hanya dapat hidup paling lama selama 90 tahun. Setelah melebihi 100 tahun, ke-7 kekuatan itu akan menjadi makin lemah seiring bertambahnya usia. Keluarga Viander tidak dapat menerima ini, jadi kami akan memilih beberapa cara untuk menyingkirkan 7 naga yang sekarang dan menemukan sekelompok orang yang lain untuk disuntikan 7 kekuatan ini ke dalam tubuh, sehingga 7 naga keluarga Viander dapat bertahan untuk waktu yang lama. Pria paruh baya yang satunya tertawa kejam. Naga hitam sangat marah dan berkata, tidak heran, 7 naga keluarga Viander yang terdahulu jarang mati dalam pertempuran, tetapi entah mengapa mereka akan selalu menghilang dalam jangka waktu tertentu. Ternyata itu adalah perbuatan keluarga Viander. Kamu harusnya bersyukur. Kalau keluarga Viander tidak memberikan kalian kekuatan, apa kamu dapat menikmati status istimewamu selama beberapa dekade? Kalian pasti sudah meninggal karena usia tua dan dimakamkan di kuburan sepi di desa pegunungan kecil yang tidak diketahui. Sekarang waktunya sudah tiba. Kalau kamu memiliki hati nurani, jangan melawan. Kembalilah bersama kami dan tunggu hukuman dari kepala keluarga. Naga hitam tertawa.
Benar-benar keluarga Viander. Ternyata seperti itu. Ternyata 7 naga keluarga Viander adalah boneka kalian. Baiklah, bukankah kamu ingin mengambil kembali kekuatanku? Aku akan mengambil nyawa kalian dulu. Begitu dia selesai berbicara, aura naga hitam melonjak, dan energi kematian menyebar dari tubuhnya sampai menyelimuti langit. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, seolah-olah tirai hitam yang tak terlihat menyelimuti dunia ini. Kedua pria paruh baya itu segera melepaskan kekuatan mereka dan melesat ke arah naga hitam, tetapi mereka terhalang oleh tirai hitam yang tak terlihat. Naga hitam bertarung dengan sekuat tenaga dan mereka bukan tandingannya. Setelah saling pandang, keduanya segera berpisah. Mereka membuat mantra segel dengan kedua tangannya dan mereka mengucapkan mantra dengan suara rendah. Wajah naga hitam berubah drastis dan gumpalan energi hitam menyembur keluar dari 7 lubang di tubuh dan pori-porinya seperti serangga yang menggeliat. 7 naga adalah 7 binatang yang dibesarkan oleh keluarga Viander. Tidak patuh menjadi binatang yang baik dan masih ingin menggigit tuannya. Bodoh! Mereka berdua menyeringai. Mereka telah menguasai teknik rahasia dan dapat mengendalikan naga hitam dengan mudah. Naga hitam itu mengaum dengan ekspresi kesakitan. Auranya makin lemah. Setelah elemen kegelapan ditarik keluar, dia juga akan mati karena jantungnya berhenti. Merasa tidak berdaya untuk melawan, mata naga hitam menunjukkan sedikit tekad. Meskipun harus meledakkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Viander berhasil. Saat dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk membuat lonjakan aura di tubuhnya dan berniat meledakkan tubuhnya untuk bunuh diri, suara dingin terdengar di telinganya. Apa kamu tidak ingin balas dendam? Mendengar suara itu, naga hitam terkejut dan segera merasakan menarik kembali elemen kegelapan ke tubuhnya. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah acuh tak acuh agam. Bab 567, warisan terus berlanjut dan keluarga Viander abadi. Bukankah kakakku menyuruhmu kabur? Mengapa kamu datang ke sini? Naga hitam bereaksi dan langsung berkata dengan marah. Kehidupan keluarga adik kelima dan seluruh keluarganya bergantung padamu. Kamu malah datang ke sini untuk mati. Apa kamu layak mendapatkan kepercayaan kami? Aku di sini untuk menggantikan kalian menghakimi pecundang yang menganggap diri mereka memiliki kekuatan ilahi dan menghancurkan kehidupan orang lain. Ucap Agam dengan tenang sembari berjalan melewatinya dan memandang 2 pria paruh baya yang tampak muram. Niat membunuh naga hitam muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menyeringai. Sepertinya kamu dan aku memiliki kesamaan. Kita memiliki niat yang tidak dapat dijelaskan untuk membunuh. Tidak, kamu hanya punya niat membunuh, tetapi aku berbeda. Agam berkata tanpa menoleh. Apa kamu tahu mengapa kita punya energi kematian yang sama, tetapi kamu jauh lebih buruk dariku? Mengapa? Mata naga hitam membelalak penasaran. Meningkatkan kekuatannya adalah tujuan yang dia cari seumur hidupnya. Buka matamu lebar-lebar, aku akan menunjukkannya padamu. Ucap Agam perlahan. Aku sangat menantikannya, tetapi kamu harus berhati-hati. Kedua orang ini dapat menggunakan kekuatan naga ungu dan naga hijau. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Naga hitam memperingatinya sambil menatap dingin 2 orang di seberangnya. Agam bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengarnya dan tidak peduli. Temanku, mari berjalan di jalan masing-masing. Ini adalah urusan keluarga Viander. Aku harap kamu tidak ikut campur. Seorang pria paruh baya mengulum senyum dengan wajah dinginnya. Mereka belum pernah melihat Agam sebelumnya. Dengan status mereka, juga sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses ke beberapa informasi pusat. Jadi, tentu saja mereka tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pemuda di depan mereka ini. Namun, kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Agam tadi, dapat mematahkan teknik rahasia mereka, itu membuat mereka merasa cukup ketakutan, sehingga mereka tidak segera bertindak. Keluarga Viander? Aku memang sedang mencari keluarga Viander. Agam tersenyum lembut tanpa sedikit pun niat kompromi. Baik. Karena kamu bersikeras untuk mati, maka aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, pria paruh baya itu berkata kepada rekannya. Ayo kita bunuh dia. Pria paruh baya lainnya mengangguk sambil menyeringai. Kekuatan mereka termasuk yang terkuat di keluarga Viander. Dengan tambahan kekuatan naga ungu dan naga hijau, kalaupun mereka bekerja sama, mereka masih akan memiliki kekuatan untuk melawan alam bumi tertinggi. Terlebih lagi, orang ini terlalu muda. Kalaupun dia mulai berlatih sejak dalam kandungan, bisa seberapa kuat dia? Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan perasaan sombong dan meremehkannya. Kedua pria itu mengeluarkan suara rendah, lalu memancarkan cahaya ungu dan hijau. Mereka menyerang Agam dengan kecepatan ekstrem yang disertai dengan raungan naga. Cepat menghindar. Mereka menggunakan energi naga ungu dan naga hijau untuk memperkuat tubuh mereka. Itu sangat kuat ketika digunakan secara bersamaan dengan kekuatan mereka sendiri.
Naga hitam terkejut dan segera mengingatkan. Naga hitam, kamu sangat bodoh karena membantu orang luar, tetapi itu sudah terlambat. Seorang pria paruh baya tersenyum dingin dan langsung menyerang dengan lebih ganas. Agam menatap dengan tenang dua orang yang menyerangnya. Bahkan alam langit setengah langkah bukanlah tandingannya, apalagi orang jahat yang berbuat onar ini. Matilah kalian! Mereka berdua tampak ganas dan tinju mereka seperti palu mencoba menghancurkan kepala Agam. Tepat ketika jarak antara mereka kurang dari 3 meter, bibir Agam bergerak dan terdengar suara dingin. Berlutut! Dengan dengusan, aura ungu dan hijau yang terbungkus dalam kedua tubuh itu tersebar seperti kepulan asap. Kemudian, mereka berdua seperti tertimpa gunung dan kaki mereka tidak dapat menopang diri mereka sendiri. Mereka hanya mendengar bunyi klik dan kedua betis mereka patah. Brak! Mereka berdua membeku dan berlutut tegak. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lawannya akan mengalahkan mereka hanya dengan satu kata. Mereka berdua saling memandang dengan ketakutan dan ketika mereka menatap wajah Agam, mereka langsung berkeringat dingin. Pria paruh baya yang terkejut berkata dengan suara serak. Kamu adalah Agam? Nama Agam menyelimuti hati mereka seperti penghalang sihir yang menyebabkan ekspresi mereka benar-benar ketakutan. Keluarga Viander sampai menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan orang ini, tetapi mereka berdua malah menantangnya. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual mereka, kemudian menopang tubuh mereka dan melarikan diri ke dua arah. Jangan biarkan mereka kabur, kata naga hitam segera. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia melihat keduanya menggantung di udara, seperti lukisan yang bernyawa, tetapi tidak dapat bergerak sama sekali. Dia berbalik dengan cepat, tetapi Agam telah mengangkat tangan kanannya dan suaranya yang dingin menyelinap masuk ke telinga semua orang. Aku akan menghakiminya atas nama penguasa neraka dengan penilaian hidup tingkat 2, yaitu kematian. Tubuh mereka bergetar. Jiwa mereka keluar dari tubuh mereka dan kemudian kembali lagi ke tubuh mereka. Tubuh mereka seperti jatuh ke dalam gudang es, mati rasa, dan dingin. Segera setelahnya, mereka merasa pusing lagi seperti jatuh ke jurang yang tidak ada dasarnya. Dasar jurang sudah menunggu mereka dan akan menjadi neraka Avicii tidak berujung yang mengerikan. Perasaan itu hanya sesaat, tetapi seperti sahabat bagi mereka. Ketika menunggu mereka bangun dan bereaksi, terdapat sebuah rasa ketidakberdayaan yang kuat menghancurkan seluruh tubuh mereka. Emosi serta persepsi yang lebih menakutkan daripada kematian bergejolak di dalam hati mereka dan mengendalikan pikiran mereka. Perasaan itu hanya sesaat, tetapi seperti sahabat bagi mereka. Ketika menunggu mereka bangun dan bereaksi, terdapat sebuah rasa ketidakberdayaan yang kuat menghancurkan seluruh tubuh mereka. Emosi serta persepsi yang lebih menakutkan daripada kematian bergejolak di dalam hati mereka dan mengendalikan pikiran mereka. Deg! Deg! Mereka mendengar detak jantung mereka sendiri berdegap dengan keras. Melihat jantung berdetak kencang yang setiap detakannya mengalirkan darah dalam jumlah besar ke otak. Kedua mata mereka memerah serta seluruh wajahnya mengeluarkan darah segar. Jangan bunuh! Tanpa menunggu mereka memohon belas kasihan, jantungnya berdegap dengan detak kencang dan fungsi tubuh mereka mati. Menyaksikan mayat keduanya jatuh dari langit dan menghantam tanah, naga hitam itu buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Mata merah mereka terbuka lebar dan bisa dipastikan mereka sudah mati. Naga hitam itu memutar lehernya dan menatap Agam dengan wajah penuh kengerian. Dia tidak membunuh orang, tetapi menghukum mati. Sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi dari kematian yaitu aturan. Dia memahami aturan hidup dan mati. Kehidupan menyertai kematian. Apa kamu mengerti? Agam berkata perlahan. Kehidupan, kematian. Naga hitam bergumam pada dirinya sendiri, terkadang matanya berkedip mengerti, terkadang tatapannya kosong kebingungan. Keadaan dia saat ini, sangat sulit untuk memahami makna yang mendalam lainnya. Kemudian, cahaya ungu dan hijau melayang keluar dari mayat keduanya. Naga hitam menatap sekeliling dengan mata melebar dan berkata, "Ini adalah sumber kekuatan naga hijau dan naga ungu." Setelah itu, dia berkata kepada Agam, "Kamu bisa mengambilnya. Meskipun kamu tidak membutuhkannya, kamu dapat mewariskan dan melatihnya menjadi 2 kekuatan super." Agam memandang sumber kekuatan kedua orang tersebut. Mereka adalah fondasi dari 7 naga keluarga Viander. Jika dunia tahu tentang mereka, mereka pasti akan diperebutkan. Karena mereka adalah harta yang tidak ternilai harganya. Namun, mata Agam tampak dingin, dia membalikkan tangan dan menekannya. Serangan ini tidak ditahan dan kekuatan agung menyelimuti kedua aura tersebut. Setelah beberapa tarikan napas, 2 aura tersebut tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah dan akhirnya menghilang dari dunia ini. Naga hitam menganga dan langsung kehilangan suaranya. "Apa kamu gila? Berapa banyak orang yang menjadi sumber kekuatan naga ungu dan naga hijau?"
Warisan akan terus berlanjut dan keluarga Viander akan abadi. Agam meletakkan tangannya ke belakang dan menatap naga hitam itu sembari berkata, "Kalau hal semacam ini tetap ada di dunia selama 1 hari, orang yang tidak bersalah akan mengalami nasib yang sama sepertimu, mengerti?" Naga hitam itu menggerakkan bibirnya dan menghela napas. "Kamu benar. Jangan menunda waktu. Di mana naga emas dan yang lainnya? Bawa aku untuk menyelamatkan mereka." Agam mengingatkan. "Mereka berada di wilayah keluarga Viander, pavilion pengawas. Theo sendiri yang menjaga mereka. Kalau kamu pergi ke sana, kamu akan mati." Naga hitam menggelengkan kepalanya. Meskipun Agam menunjukkan kekuatan yang sangat besar, dia masih terlalu lemah untuk menghadapi Theo yang sudah memiliki kekuatan besar alam langit. "Karena Theo juga ada di sini, aku jadi tidak perlu membuat perhitungan satu persatu." Kamu ingin berurusan dengan Theo?" Naga hitam berkata dengan kaget. "Apa ada masalah?" Agam tersenyum tipis. Naga hitam menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan memimpin jalan." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melepaskan kekuatan gelapnya untuk menyusuri ke wilayah keluarga Viander. Bab 568, menyelamatkan orang, apakah sangat sulit? Di pavilion pengawas. Tanah rahasia keluarga Viander. Selain tetua keluarga Viander, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat dalam jarak 5.000 meter. Di dalam kamar loteng kuno, naga emas, naga tanah, naga air dan naga merah tersungkur di tanah. Seluruh kekuatan mereka diambil dan berubah menjadi orang biasa. Sementara itu, naga merah, dia diutus pergi oleh naga emas, tetapi masih ditangkap kembali oleh keluarga Viander. "Tuan, mereka tidak bernilai lagi. Lebih baik memelihara anjing daripada mereka. Menurut saya lebih baik membunuh mereka dan memenggal kepala mereka lalu menggantung mereka di dasar gunung untuk memperingatkan anggota keluarga Viander agar tidak melakukan hal-hal yang mengkhianati keluarga Viander." Seorang tetua berkata dengan wajah kejam. Kata-kata itu menarik tanggapan sesaat. Theo duduk di kursi utama dengan mata tertutup seolah dia tidak mendengarnya. Melihat Theo tidak berbicara, para tetua tampak kesal. Sekarang Theo dipromosikan menjadi kekuatan besar alam langit yang telah mendapat dukungan dari Aiden. Kekuatan dan pengaruhnya sangat besar. Pavilion Yuana hanya tinggal nama. Selama Xiu tidak menganggukkan kepala, maka tidak ada yang berani melakukan apapun tanpa perintah darinya. Setelah 15 menit, Theo perlahan membuka matanya. Pupil matanya memancarkan kesan dingin. Dia memandang naga merah sembari bertanya, "Di mana kamu menyembunyikan sumber kekuatanmu?" Bekas tamparan terlihat jelas di wajah naga merah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepala, "Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku menghapus kekuatanku dan sumber aslinya telah lama menghilang." "Bajingan!" Jens menghardik dan berkata, "Semua kekuatan yang kalian miliki adalah pemberian dari keluarga Viander. Di luar dugaan, kamu justru berani menghapusnya tanpa izin. Kamu adalah pendosa dari keluarga Viander. Lalu, kenapa?" Naga merah tertawa mengejek dan berkata, "Kalian bunuh aku saja, aku sudah hidup cukup lama, aku tidak takut mati. Kamu tidak takut mati, tetapi bagaimana dengan keluargamu?" Jens tertawa mengejek dan bergurau, "Kamu tidak berharap Agam menyelamatkan keluargamu, bukan? Aku pikir dia telah menerima berita itu dan sekarang dia mungkin bersembunyi di jurang selama sisa hidupnya." Para tetua tertawa terbahak-bahak. Kehormatan keluarga Viander tidak dapat diusik oleh seorang anak nakal. "Tuan, aku menyarankan untuk membiarkan naga merah tetap hidup untuk sementara waktu agar dia bisa melihat keluarganya terbunuh dengan mata kepalanya sendiri. Hanya dengan cara ini kita bisa menghilangkan kebencian di hatiku." Mengabaikan wajah pucat naga merah, tatapan Jens tertuju pada naga emas dan yang lainnya. Dia tersenyum licik sambil berkata, "Mengenai ketiga orang ini, mereka sudah tidak berharga dan boleh dibunuh." Theo membuat secangkir teh, menyesapnya, meletakkan cangkir teh, dan berkata dengan cuek, "Selesaikan." Begitu Jens melambaikan tangannya, naga emas dan 2 orang lainnya melayang. Semua 7 naga keluarga Viander akan mati, tetapi kebanyakan dari mereka mati dengan baik. Tapi kalau kalian mengkhianati keluarga Viander, kalian akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan, tanpa ada tulang yang tersisa. Apa kalian punya sesuatu untuk dikatakan?" Jens berkata dengan nada dingin, seakan-akan melihat beberapa cecungu kecil. Ketiganya tampak tenang. Ketika mereka mengetahui kebenaran bahwa mereka dimanfaatkan oleh keluarga Viander, mereka benar-benar sudah menyerah. Lebih baik mati daripada hidup tanpa kehormatan. "Tidak ada yang ingin dikatakan? Maka mati saja." Jens agak kesal. Saat dia bersiap menghancurkan tubuh mereka dengan kepalan tangan, kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menutupi seluruh loteng. Detik berikutnya,
seluruh ruangan loteng bergetar hebat bersamaan dengan tanah di bawah kakinya. Gempa bumi? Tanya beberapa tetua dengan heran. Tuan, Tuan! Seorang anggota senior keluarga Viander berlari dengan gugup dan berlutut. Dia tidak punya waktu untuk bernapas. Dia menunjuk keluar dan berkata dengan panik. Hitam, naga hitam kembali. Dia juga membawa seorang pemuda bersamanya. Orang itu membunuh semua penanggung jawab yang menjaga di luar. Apa itu Agam? Wajah para tetua berubah. Hanya Agam yang bisa melakukan ini. Naga emas dan yang lainnya juga tampak tercengang. Naga merah bahkan lebih bingung. Mengapa dia masih belum pergi dan berani datang ke sini? Dua orang pecundang! Wajah Jens yang ketakutan dan dia mengutuk dengan suara rendah. Dua orang diutus untuk membunuh naga hitam. Hasilnya naga hitam tidak mati, tetapi malah kembali dengan membawa Agam. Jelas keduanya sudah mati. Tap, tap. Suara derap kaki terdengar dan setiap langkahnya sepertinya menginjak lantai perunggu yang mengirimkan gelombang gema yang membuat takut pikiran semua orang. Para tetua keluarga Viander terkejut lalu mengikuti asal suara itu dan melihat ke gerbang. Mereka melihat sesosok pemuda berjalan masuk. Dengan tangan di belakang, seolah-olah sedang berjalan-jalan. Setiap langkah menghasilkan getaran yang membuat energi spiritual di ruangan loteng sangat tak terkendali. Melihat Agam berjalan mendekat, semua tetua segera melepaskan kekuatan spiritual mereka seolah-olah bersiap menghadapi musuh. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Agam dengan mata kepala sendiri. Melihat pemuda ini, dia jelas-jelas sangat biasa, tetapi dia membuat mereka semua tertekan. Kalaupun ini adalah pertandingan dengan mereka sebagai tuan rumah, mereka juga akan gelisah dan tidak bisa tenang. Agam, aku benar-benar tidak menyangka kamu berani datang ke wilayah keluarga Viander. Bagaimana? Apa kamu di sini untuk membicarakan tentang perdamaian? Jens diam-diam memberi isyarat kepada yang lain dan para tetua ini bangkit satu demi satu lalu perlahan mengepung Agam. Kalau terjadi pertempuran, Agam akan kalah. Agam menutup mata terhadap tindakan kecil orang-orang ini dan berkata dengan senyum tipis. Aku datang ke sini untuk membunuh kalian. Hanya kamu seorang diri? Jens melirik keluar pintu, tidak ada orang lain yang membantunya. Dia diam-diam menghela napas lega dan seringai terukir di wajahnya. Seorang anak nakal berani menerobos masuk ke wilayah keluarga Viander sendirian dan mengancam akan membunuh mereka semua. Apakah ini lelucon? Adapun naga hitam yang berdiri di depan pintu, tetapi dia langsung mengabaikannya. Cukup. Aura yang kuat keluar dari tubuh Agam dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi para tetua keluarga Viander sedikit berubah. Ternyata dia memang alam langit setengah langkah. Namun, mereka segera menahan emosi mereka. Kenapa jika kamu adalah alam langit setengah langkah? Pertama, para tetua keluarga Viander berkumpul di sini dan bekerja sama untuk melawan alam langit setengah langkah tertinggi. Apakah akan takut pada dia? Agam, dasar bajingan! Kamu berjanji untuk melindungi keluargaku. Tapi, sekarang kamu datang untuk mati. Bagaimana kamu bisa melindungi mereka? Naga merah berteriak marah dengan wajah yang sangat pucat. Meskipun Agam kuat, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan semua kekuatan inti keluarga Viander. Yang aku janjikan adalah melindungimu dan keluargamu. Kalau kamu mati di sini, bagaimana aku bisa memenuhi janjiku? Agam memberikan tersenyum hangat padanya. Menghadapi bocah besar yang tampaknya sedikit bodoh ini, hati naga merah kacau. Dia menggertakkan gigi sejenak sambil berkata, Dasar bodoh, kalau kamu mati di sini, aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku mati. Agam, kamu terlalu ceroboh. Naga emas tersenyum kecut. Naga tanah dan naga air tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatap Agam dengan mata yang berbinar. Saat ini, belas kasihan yang ditunjukkan Agam telah meninggalkan jejak yang dalam di hati mereka. Dia bahkan lebih kesal dan malu karena telah menjadi musuh Agam sebelumnya. Seandainya mereka selamat dari kematian, mereka akan menjadi saudara abadi Agam. Benar-benar pria yang tulus, tetapi kamu terlalu sombong. Bahkan kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka? Mata Jens tampak garang. Agam yang datang sendiri untuk memprovokasi mereka merupakan sebuah penghinaan besar bagi keluarga Viander. Sekarang dia ternyata tidak takut sama sekali dan bahkan mengobrol dengan naga emas dan yang lainnya. Ini sungguh memalukan. Apa itu sangat sulit? Sudut bibir Agam sedikit terangkat, tidak khawatir sedikit pun. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka. Jens seakan-akan ditampar dan menjadi marah karena malu. Dia meninju naga emas dan yang lainnya. Bab 569, Pavilion Pengawas Runtuh. Keempat naga emas telah dilepaskan dari kekuatannya sehingga menjadi orang biasa. Menghadapi pukulan ini,
Mereka sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Hanya dalam sekejap tubuh mereka akan meledak menjadi serpihan. Namun, tidak ada yang terjadi saat dia mengepalkan tangannya. Segera setelahnya, semua orang melihat dengan mata telanjang, dia mengeluarkan kekuatannya, tetapi dihalangi oleh dinding tak terlihat, sehingga muncul riak sesaat. Detik berikutnya, riak berubah menjadi gelombang kejut kuat yang menggulung ke segala arah. Para tetua agung keluarga Viander akan segera celaka. Mereka tidak mengharapkan ini sama sekali. Tanpa tindakan pencegahan, ini sama seperti mereka dipukul di wajah oleh Jens. Kebanyakan dari mereka terlempar mundur. Mereka yang sedikit lebih lemah, bahkan sangat terkejut hingga muntah darah. Situasi itu sangat kacau. Ketika mereka sadar, keempat naga emas sudah dibawa ke belakang oleh Agam. Apa sangat sulit? Agam tersenyum dan berkata lagi. Bajingan! Jens sangat marah. Dia adalah tetua agung keluarga Viander. Orang yang agung sepertinya, ternyata malah dipermainkan oleh seorang pemuda. Ini membuatnya kehilangan harga diri. Auranya tiba-tiba meningkat dan tidak dapat menahan untuk mengeluarkan kekuatannya. Dia menampar Agam dengan punggung tangannya. Telapak ganas! Jens begitu datang langsung mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dia berniat mengakhiri pertempuran ini dengan cepat demi menyelamatkan harga dirinya. Telapak tangannya memancarkan cahaya dingin ungu kehitaman dan energi jahat yang dipancarkannya bahkan bisa memengaruhi pikiran seseorang. Jens layak menjadi tetua agung keluarga Viander. Kekuatan spiritual di tubuhnya terhimpun seluruhnya ke telapak tangannya seperti tangan beracun dari neraka. Dia langsung menarik leher Agam seperti mematahkan bambu. Agam langsung memberi perlawanan untuk mempersingkat waktu pertempuran dan mencegah agar tidak menyakiti naga emas dan yang lainnya. Brak! Kedua telapak tangan bertabrakan dari kejauhan dan energi jahat ungu kehitaman Jens dihalau oleh telapak tangan Agam. Jens tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan seringai mengerikan. Idiot, rasakan jurus jarum bunga badai keluarga Viander. Jens mengulurkan tangannya yang lain yang dia sembunyikan di belakangnya lalu tiba-tiba membukanya. Jarum logam tebal melesat ke arah kepala Agam. Agam memukul dengan punggung tangannya dan menghancurkan jarum tebal itu dengan kekuatannya yang besar. Namun detik berikutnya, jarum tebal itu melepaskan jarum perak yang tidak terhitung jumlahnya lalu melesat ke arah Agam seperti hujan deras dan membuatnya hampir tidak bisa mengelak. Mata Agam mengeluarkan cahaya dingin dan auranya keluar dari tubuhnya membentuk dinding di depannya untuk menahan jarum perak yang berada di langit. Tetua Agung, kami di sini untuk membantumu. Ketika para tetua agung keluarga Viander melihat waktunya sudah pas, mereka semua melompat keluar dan melepaskan jarum bunga badai ke Agam dari segala arah. Aku akan melihat bagaimana pertahananmu. Apa kamu akan mati atau mereka yang akan mati? Jens menyeringai mengerikan. Karena terlalu bangga, suaranya bahkan menjadi tajam. Jarum bunga badai yang dilemparkan oleh tetua agung keluarga Viander masih berjarak 10 meter dari Agam dan jarum itu terbelah menjadi jarum perak yang memenuhi seluruh langit dan benar-benar membuat Agam terkepung. Jarum itu mungkin tidak akan membunuh Agam, tetapi keempat naga emas pasti akan mati. Saat ini, Agam dihadapkan pada dua pilihan. Dia mencari melindungi diri atau melindungi keempat orang itu dan ditusuk oleh jarum perak yang memenuhi seluruh langit. Waktu menjadi sangat lambat. Kalian mengandalkan kekuatan yang luar biasa lalu menginjak-injak kehidupan orang seperti kotoran. Apa kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Pupil Agam menembakkan cahaya dingin lalu dia membuka tangannya menghadap ke langit dan melolong. Dalam sekejap, aura menakutkan yang tidak bisa dipahami semua orang dilepaskan dari tubuhnya. Itu seperti balon yang mengembang dan menyapu ke segala arah. Sret! Saat jarum perak di seluruh langit bersinggungan dengan kekuatan ini, api yang menyilaukan meledak seperti kembang api, lalu hancur menjadi bubuk. Ledakan kekuatan Agam sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang ini. Saat itu, Tio yang duduk di kursi, bergerak. Dia tiba-tiba melepaskan energinya dan membentuk penghalang untuk menahan kekuatan Agam. Namun, saat kekuatan Agam bertabrakan dengan penghalang itu, langsung melepaskan guncangan susulan yang sangat menakutkan. Meskipun tetua agung keluarga Viander berada di luar penghalang, mereka juga mengalami dampak yang sangat besar. Siapapun yang kekuatannya lebih rendah dari peringkat ke-8 alam bumi akan dihancurkan oleh guncangan susulan itu. Yang memiliki kekuatan di atas peringkat 8 juga terkejut ke titik di mana organ dalam tubuh mereka bergeser dan darah segar menyembur keluar dari mulut mereka. Hanya beberapa orang yang bertahan dengan kekuatan yang tersisa. Boom! Ruangan di loteng terkena guncangan susulan yang menghancurkan tembok yang kokoh. Semua yang ada di kamar loteng hancur seketika dan seluruh kamar loteng runtuh. Sisa dari kekuatan itu berdampak pada seluruh gunung dan menyapu ke segala arah. Banyak anggota keluarga Viander yang tidak mengerti, mereka mengangkat kepala dan melihat lokasi kejadian dengan wajah heran. Pavilion pengawas yang melambangkan kekuatan dan puncak sudah hancur berkeping-keping.
Seketika, keluarga Viander marah dan panik. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun, kejadian seperti ini terjadi pada keluarga Viander, klan nomor 1 di Provinsi S. Keluarga Viander gempar. Para penjaga berkumpul dengan cepat dan mengerumuni pavilion pengawas. Jens merangkak keluar dari reruntuhan. Sinar matahari diproyeksikan dari debu dan bertaburan di tubuhnya. Dia melihat kekacauan di sekelilingnya dan wajahnya penuh kepanikan. Bagaimana dengan pavilion pengawas keluarga Viander? Beberapa tetua agung juga memanjat. Mereka meraih batu-batu di tanah dan masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Pavilion pengawas yang ada dari awal keluarga Viander dan sudah berdiri selama ribuan tahun benar-benar berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Wajah mereka ganas dan mata mereka garang saat mereka mencari sosok Agam dalam debu. Agam terlihat berdiri dengan tenang di tempatnya setelah hembusan angin menerbangkan debu itu. Jens tiba-tiba berdiri dan berteriak. Agam, keluarga Viander tidak akan berhenti melawanmu sebelum mati, PVKFT. Begitu dia selesai berbicara, Jens menyemburkan darah segar. Rasa ketidakberdayaan yang kuat menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan dia langsung ambruk di tanah. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah terluka parah. Saat ini, selain kebencian, ada lebih banyak kepanikan dan ketakutan di matanya. Jika bukan karena pertahanan yang dikeluarkan oleh kepala keluarga, maka dia dan semua tetua agung keluarga Viander akan mati karena ledakan kehancuran barusan. Menghancurkan pavilion pengawasku, apa kamu tahu kesalahanmu? Terdengar sebuah suara yang menggema. Jens dan para tetua agung yang masih hidup sangat gembira dan serempak berlutut. Tuan tolong bunuh anak ini dan bangkitkan keagungan keluarga Viander. Agam mendongak ke arah suatu tempat. Theo yang mengenakan jubah emas gelap, menginjak kekosongan dan berjalan mendekat. Seiring dengan tiap langkah yang dia ambil akan memunculkan retakan hitam kecil di bawah kakinya. Seperti yang diharapkan, kekuatan besar alam langit. Agam mengerutkan kening. Menginjak kehampaan dan menghancurkan ruang, jelas ini adalah kekuatan besar alam langit. Dengan kekuatan Agam saat ini, dia mungkin bisa mencapai ini, tetapi dia tidak akan semudah Theo. Namun, sudut mulut Agam sedikit terangkat. Meskipun dia hanya kekuatan besar setengah langkah, dia juga alam nirwana setengah langkah, guru utama setengah langkah dan memiliki berbagai jurus. Untuk menghadapi Theo, dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika pengawal keluarga Viander yang telah tiba melihat situasi ini, mereka langsung terdiam di tempat. Theo bertindak seorang diri, jadi mereka tidak akan melakukan apa-apa. Namun, siapa yang benar-benar bisa membuat sang kepala keluarga menyerang secara pribadi? Ketika mata mereka terkunci pada Agam yang berada di atas reruntuhan, mereka semua tercengang. Dia? Seorang pemuda? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa seorang pemuda berusia 20-an telah menghancurkan pavilion pengawas keluarga Viander dan memaksa Theo bertindak seorang diri. Ini terlalu mengejutkan,